Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fika Firdausia akan memaparkan penjelasan mengenai hasil diskusi kelompok 5 yaitu tentang pinjam meminjam. Oke, next. Di sini ada 4 poin dalam pemahaman mengenai hadis pinjam meminjam, yaitu pengertian hadis tentang pinjam meminjam, hadis larangan mengambil manfaat dari pinjaman, dan poin terakhir yaitu pahala bagi orang yang meminjamkan bagi orang yang membutuhkan. Oke, let's go to yang pertama, yaitu pengertian pinjam meminjam. Apa sih itu pinjam meminjam? Pasti udah banyak yang tahu dan banyak juga yang pernah melakukannya, bukan pernah lagi tapi karena keseringan mungkin ya. Jadi menjadi suatu kebutuhan tersendiri, mengingat bahwa kita juga makhluk sosial, jadi saling membutuhkan. Oke, kita langsung bacakan pengertian pinjam meminjam. Adapun istilah pinjam meminjam di dalam bahasa Arab disebut al-ariyah, sedangkan yang dimaksud dengan al-ariyah pinjam meminjam adalah memberikan sesuatu benda atau barang kepada peminjam. Si peminjam, di mana si peminjam boleh mengambil manfaat atau dengan tidak. Next to number 2. Bagaimana bunyi hadis tentang pinjam meminjam? Ini di salah satu hadis dijelaskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah meminjam perisai-perisai dari Sofwan bin Umayyah radhiyallahu anhu. Sofwan berkata kepada Nabi Muhammad, "Nabi, apakah sebagai harta rampasan?" Nabi bersabda, "Bukan, ini adalah pinjaman yang dijamin pengembaliannya." Di riwayat Al-Baihaqi 6-88 disahihkan Al-Albani dalam silsilah as-sahihah 2-209. Oke, next. Bagaimana punya larangan mengambil manfaat pinjaman? Di sini ada di hadis yang artinya setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat ada riba. Jadi kita kalau meminjamkan sesuatu kepada orang itu harus dengan niat yang ikhlas dan tulus, hanya semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah, kayak gitu ya. Jadi jangan karena ingin pamrih, ingin dipuji atau sebagainya, atau mengharapkan sesuatu, bahwa kita mengingat kalau riba itu adalah dosa ya. Next. Hadis kedua, sesungguhnya engkau berada pada suatu negeri yang riba terbesar pada negeri tersebut apabila engkau memiliki hak atau piutang terhadap seseorang, kemudian orang itu menghadiahkan sepikul jerami, sepikul gandum atau sepikul makanan ternak kepadamu, janganlah engkau ambil. Jadi kita dilarang untuk mengambil sesuatu yang memang bukan milik kita, atau di situ kita, dan sebelumnya hadis tadi yang saya sudah bacakan, bahwa sesuatu yang kita pinjamkan kepada orang lain terus kita mendapatkan kelebihan dari apa yang telah kita pinjamkan tadi, itu termasuk riba. Jadi jangan diambil, apalagi kita menginginkan sesuatu yang lebih dari apa yang telah kita pinjamkan tersebut, kayak gitu, karena nanti akan di sini. Jadi di sini tuh kita udah mengetahui paling yang didapat dari pinjam meminjam. Jadi Allah akan memberikan pahala kepada umatnya yang mau meminjamkan kepada sanak saudaranya. Beberapa pahala yang akan dipaparkan oleh teman saya Mbak Ani nanti untuk mengetahui kejelasan selanjutnya bagaimana, mohon Mbak Ani untuk dipaparkan dan dijelaskan apa saja sih manfaat dari pinjam meminjam ini. Biar semuanya pada tahu, dan juga ingat kalau meminjamkan sesuatu jangan pamrih, ingat hanya kepada Allah niatnya.
nanti akan dapat gantinya dari Allah kok. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Vika Firdausiyah, yaitu apa saja pahala dari pinjam meminjam. Yang pertama, mendapatkan pahala yang melebihi amalan sedekah. Abu Umamah radhiyallahu an mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ada orang yang masuk surga melihat tulisan pada pintunya, pahala bersedekah adalah 10 kali lipat, sedangkan pahala memberi pinjaman adalah 18 kali lipat. Dari hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Yang kedua yaitu mendapatkan syafaat di hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, ada seseorang didatangkan pada hari kiamat. Allah berkata yang artinya, lihatlah amalannya. Kemudian orang tersebut berkata, wahai Robku, aku tidak memiliki amalan kebaikan selain satu amalan. Dahulu aku memiliki harta, lalu aku sering meminjamkannya pada orang-orang. Setiap orang yang sebenarnya mampu untuk melunasinya, aku berikan kemudahan. Begitu pula setiap orang yang berada dalam kesulitan, aku selalu memberikan tenggang waktu sampai dia mampu melunasinya. Lantas Allah pun berkata yang artinya, aku lebih berhak memberi kemudahan. Orang ini pun akhirnya diampuni. Hadis riwayat Ahmad. Syekh Su'aib Al-Arnud mengatakan bahwa hadis ini sahih. Bahwasanya tolong menolong atau memberikan kemudahan pada orang yang membutuhkan itu adalah bisa untuk menolong kita nanti di hari akhir, di hari kiamat. Utang diperbolehkan menurut syariat atas dasar belas kasih. Tidaklah boleh memberatkan si pengutang dengan cara baik dan sopan, tidak dengan nada mengancam, atau dapat memberikan tenggang waktu pada orang-orang yang membutuhkan semampunya. Jika dilihat dari orang itu mampu untuk melunasi hutangnya dengan cepat, maka ia berhak memberinya tenggang dengan cepat pula, dan sebaliknya. Mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa memberi tenggang waktu bagi orang yang berada dalam kesulitan untuk melunasi utang atau bahkan membebaskan utangnya, maka dia akan mendapat naungan Allah. Hadis riwayat Muslim nomor 3006. Kita tahu bahwa memberikan sedekah adalah termasuk 7 golongan dari orang-orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti, di hari kiamat nanti. Karena kita itu sangat membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saatnya nanti. Lalu yang selanjutnya yaitu mendapatkan kemudahan dalam urusan dunia dan akhirat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa meringankan sebuah kesusahan atau kesedihan seorang mukmin di dunia, Allah akan meringankan kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan seseorang yang dalam kesulitan, Allah akan memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa menutup aib seseorang, Allah pun akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Seseorang yang menolong saudaranya sesama muslim yang membutuhkan, suatu saat ia juga akan ditolong oleh Allah. Karena kita itu tidak bisa lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang selanjutnya mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak hanya meminjam uang saja yang termasuk perilaku baik dalam ajaran Islam, sebab etika menagih hutang pun perlu diperhatikan. Cara menagih yang baik termasuk sikap yang disenangi oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah akan memberikan rahmat kepada orang-orang yang menagih hutang dengan sikap yang baik. Dari Jabir bin Abdillah, Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah merahmati seseorang yang bersikap mudah ketika menjual, ketika membeli, dan ketika menagih haknya, utangnya. Hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Bukhari nomor 2076. Tolong menolong dalam kebaikan telah dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertolonganmu terhadap orang lemah adalah sedekah yang paling afdol. Karena tolong menolong diberikan pahala yang sama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan samanya dengan sedekah. Namun yang kita ketahui saat ini yaitu ketika meminjam itu kan ada dua cara, yaitu kadang dengan cara yang baik dan kadang juga dengan cara yang kasar. Namun utang itu kan diperbolehkan menurut syariat Islam atas dasar belas kasih. Jadi itu kita tidak boleh memberatkan si pengutang dengan kita itu harus menagihnya atau meminjam dengan cara yang baik dan sopan, tidak dengan nada mengancam. Begitu. Perlu kita sadari bahwa tolong menolong itu sangat penting untuk kita. Kita itu tidak akan lepas dari bab tolong menolong selama masih di dunia ini. Di akhirat pun kita juga membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian presentasi dari saya dan Mbak Vika Firdausiah dari kelompok 5. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.